Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjar beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak pendamping, yang saya hormati ibu-ibu PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mustakbirin hamdan yu'abi ni'mah wa yuqafi ma'didah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ya karim wa ati bi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan dan memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami berkumpul dalam acara musyawarah masyarakat Desa Banjar dengan keadaan sehat walafiat dan penuh karunia dan nikmat. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu menyertai kami. Ya Tuhan kami, jadikanlah musyawarah ini sebagai langkah awal bagi kami untuk bergerak dan berbuat sesuatu yang baik demi kemajuan desa kami. Berikanlah kami kekuatan untuk bersatu, kekuatan untuk saling menghargai, kekuatan untuk melangkah menyamakan tekad dan tujuan mencapai desa kami yang maju, rukun, sejahtera, damai di bawah naungan dan maghfirah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat dan pintu surga. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua ujian dan dunia dan siksa akhirat. Palingkanlah kami keburukan dari keburukan dunia dan siksa akhirat. Dan lindungi kami, keluarga kami, masyarakat desa kami, dan masyarakat Indonesia pada umumnya dari pandemi COVID-19 yang wabah di negeri kami ini. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami yang hak tetap hak dan beri kekuatan kepada kami untuk tetap dapat melaksanakan, dan tunjukkan kepada kami yang batil tetap batil, dan berilah jalan kepada kami untuk menjauhi dan menolak segala jenis kebatilan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan para syuhada kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musrenbang tahun ini adalah musrenbang terlengkap yang kami coba undang ke masyarakat untuk semua unsur terlibat. Cuma satu unsur yang ketinggalan barangkali baru terlintas, unsur anak-anak. Di masa pandemi ini sungguh ruang atau masa-masa yang sangat prihatin, di mana kita semua hampir rata-rata sakit flu, pilek, batuk, demam yang berkepanjangan. Kalau biasanya kita batuk pilek itu 3 hari, sekarang itu lebih dari 2 minggu. Ini masa-masa prihatinnya SWEAN yang programnya datang dari pusat, provinsi maupun kabupaten.
di masa pandemi ini tenaga dan pikiran kita banyak terkuras. Bukan hanya tenaga dan pikiran, tapi anggaran juga banyak terkuras untuk COVID. Jadi harap dimaklum nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kok sedikit sekali pembangunan fisik yang masuk sekarang. Atau kemarin siap dengar-dengar tentang penggalian aspirasi, anu nyang-nyang betusul no bau gawe, ya itulah kondisi kita. Apalagi berkenaan dengan COVID, anggaran itu terkuras untuk kita harapkan ke pemulihan, baik pemulihan ekonomi ya atau pemulihan lain. Musrenbang ini adalah salah satu kewajiban BPD untuk mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk membahas pembangunan ke depan. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan baik secara nasional maupun secara kabupaten dan desa yang terkait dengan SDGs ini. Kemarin sudah dilakukan pendataan SDGs, bagaimana kita menyelaraskan rencana yang sudah ada dengan SDGs. Dalam arti bagaimana membuat rencana pembangunan yang berkelanjutan, basisnya nanti SDGs itu, agar arah pembangunan kita jelas. Tidak seperti selama ini, mohon maaf, siapa yang kuat ngusul, siapa yang kuat ngomong, siapa yang argumennya kuat, maka itu yang masuk ya. Nanti kalau sudah kita pakai, sudah kita selaraskan dengan data-data SDGs, patokan kita itu data SDGs. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf barangkali ada kalimat atau kata atau sikap yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari sejenak kita persembahkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan saat ini kita semua masih dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memenuhi undangan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2022. Telah dilaksanakan penggalian aspirasi dari seluruh wilayah di seluruh desa Banjar ini, sehingga hasil dari penggalian aspirasi hari ini dibawa ke forum musyawarah desa. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan semua hasil yang sudah digali oleh BPD di tingkat lingkungan masing-masing wilayah akan mampu membawa atau terserap semua aspirasi-aspirasi yang ada, sehingga apa yang menjadi harapan di tengah-tengah masyarakat dapat segera terwujud. Sesuatu yang memang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk aturan yang ada, bahwa paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan sudah dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun anggaran desa belum kita ketahui untuk tahun 2022, namun dalam proses penganggaran bisa kita lakukan dengan pagu tahun sebelumnya, tahun sekarang. Misalnya kalau tahun sekarang jumlah anggaran desa untuk desa Banjar sekitar 2.076.018.990 rupiah, yang terdiri dari dana desa itu sendiri 1.090.116.000 rupiah. Kemudian ADD ada 920.830.725. Kemudian ada bagi hasil pajak daerah 65.072.265. Dan 20 pasal 22 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa itu terdiri dari RPJMDes dan RKT Des.
rencana pembangunan jangka menengah desa, di mana rencana pembangunan jangka menengah desa ini adalah dalam kurun waktu 6 tahun. Kemudian rencana kerja pembangunan desa itu adalah 1 tahun. Jadi rencana yang akan kita lakukan pada kesempatan ini dalam proses perencanaan itu adalah dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan desa tahunan yang sering kita sebut dengan RKP. Sehingga dengan siapnya RKP, maka tentu kita juga akan siap dalam rangka menyongsong tahun 2022 nantinya. Nah, oleh karenanya pembangunan ini tentu di dalam perencanaannya dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodir semua usulan-usulan yang ada, sehingga nanti akan dicermati usulan-usulan itu, sehingga dalam hal pencermatan hasilnya akan dituangkan dalam rencana kerja pembangunan desa tahunan untuk 2022 nantinya. Dengan selesainya RKP, tentu pemerintah desa berkewajiban bersama dengan BPD menetapkan anggaran-anggaran sesuai dengan usulan-usulan yang ada, manakala bisa terakomodir. Jadi kami bersama BPD akan membuat peraturan desa tentang rencana kerja pembangunan desa. Selama ini perlu kami tegaskan bahwa masih juga ada segelintir masyarakat kita yang belum paham tentang alur dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang kadang-kadang mereka selalu keceplos, kenapa kok anggaran desa banyak, kok desa ini tidak punya uang untuk membantu masyarakatnya. Sesungguhnya kami tegaskan bahwa seluruh anggaran desa itu sudah mempunyai pos-pos masing-masing. Jadi anggaran desa itu tidak bisa dibelanjakan dengan serta-merta tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Tentu disesuaikan dengan pos-pos masing-masing. Dan untuk diketahui, di dalam bidang-bidang yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah desa, ada 5 pos kegiatan yang harus diisi dengan anggaran, yaitu yang pertama pos penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, kemudian ada bidang pembangunan desa, kemudian ada bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan ada bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan ada bidang belanja tak terduga. Jadi kami sampaikan bahwa anggaran desa itu tidak serta-merta harus kita belanjakan tanpa harus memikirkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua di dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa ini bisa memahami, karena selama ini masih banyak orang-orang yang belum paham tentang keberadaan anggaran desa. Supaya masyarakat tahu bahwa anggaran desa ini pos-posnya sudah diatur sedemikian rupa. Contohnya masih sampai sekarang untuk anggaran 2021 masih di simpang itu, simpang Desa Banjar itu masih ada. Kalau Bapak Ibu ingin melihat informasi tentang keuangan desa, bisa dilihat di baliho yang ada di depan itu. Jadi mungkin itu sekedar kata sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota BPD yang hari ini yang telah melaksanakan kegiatan ini, karena satu-satunya desa yang tahun ini yang sudah mulai proses perencanaan pembangunan desa adalah Desa Banjar. Untuk desa-desa yang lain belum ada, tapi kita alhamdulillah sudah mulai, dengan harapan ke depan pas kita memasuki tahun 2022, kita bulan Januari kita sudah siap dengan anggaran yang ada. Jadi
Kami mohon maaf yang tiada terhingga. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.